warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bertemu dalam acara mahasiswa online. Kuota habis, absen alfa, astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita bertemu di episode yang kedua. Oke, tapi dino iki kita nggak langsung, ada part-partnya. Oke, yang penting masih yo bertahap acara nih. Sing penting awakmu senang, sing penting hatimu lego, karena kita sama-sama belajar. Oke, dulur-dulur, tretan-tretan sadajana, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Nanti kita akan kenalan. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas lebih dalam, tak kenal maka tak sayang. Nek wayane gak kenal, yo ta'aruf rek. Ya, bener gak Pak? Yes. Oke. Rek, saiki ben gak ake-ake ngomong, wayane awak dhewe kenalan ambek narasumber sing paling tokcer. Tokcer pengalamannya, tokcer ilmunya. Wes, gak usah suwe-suwe, langsung tak sapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dia masih hidup Pak. Masih hidup ya? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki namanya Bapak Sri Mulyono. Pak Sri Mulyono iku sopo? Salah siji dosen nang Institut Darul Quran Jakarta. Aku lali ngenalo awakku sopo. Oke, aku Jaka Gianovan, tapi nang kene aku dijuluk Cak Jaka. Yo, aku arek Surabaya. Yo ngerantau nang kene durung suwe, 2 tahun. Tapi yo gak popo. Sing penting aku ambek bapaknya iso sama-sama sharing, sama-sama saling berbagi ilmu untuk kebaikan kita semua. Oke, setuju teman-teman? Oke. Baik, langsung aja Pak. Ini biar kita lebih enak diskusinya nanti, silakan jenengan memperkenalkan diri secara singkat, profil Anda dan pengalaman Anda kepada para jamaah mahasiswa online yang goib semua ini. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih Cak atas introduction-nya, luar biasa sekali ini Cak Nia asli RS Surabaya. Oke, nggak waktu lama-lama lagi, perkenalkan saya, mungkin mahasiswa online, mahasiswa di sini sudah kenal sapa saya yang wajah penuh ganteng dan penuh karisma ini ya. Perkenalkan saya dosen Sri Mulyono, dosen manajemen bisnis syariah. Oke, saya akan berbagi profil saya, pengalaman saya. Oke, sebelum saya bergabung di Institut Darul Quran yang tercinta ini, kampus tercinta, kampus para milenial ya katanya seperti itu. Ya, pengalaman saya, ya saya pernah bekerja di industri otomotif, industri kontraktor, pertambangan, juga pernah bekerja di kapal persiar yang berkeliling ke negara Asia, Eropa ya selama 2 tahun ya, sebelum saya bergabung di dunia pendidikan. Awalnya di dunia pendidikan ini saya nol sekali ya teman-teman ya. Ya, awalnya nol sekali. Kenapa saya bisa terjun di dunia pendidikan ini? Awalnya saya berkenalan dengan seorang inspektor ya yang dia sangat cinta dengan pendidikan dan ingin memajukan pendidikan di Indonesia ya. Dia salah satu ya hebat, mungkin saya tidak akan menceritakan di sini ya. Nah, dia lalu mempengaruhkan saya, mengajak saya bergabung di suatu lembaga ya, lembaga institusi, dan saya membangunnya dari nol lembaga institusi itu. Nah, disitulah saya mulai mengenal apa itu pendidikan. Nah, disitu saya mulai belajar, berbagi pengalaman dengan mereka-mereka yang sudah paham tentang pendidikan. Ya, saya baru mengajar khusus dari anak TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, disitulah saya mulai membangun pendidikan di suatu lembaga bimbingan belajar dan khusus. Nah, selama 3 tahun di sana. Nah, setelah itulah saya mulai mengajar di berbagai sekolah-sekolah, baik sekolah swasta, negeri, dan khususnya internasional. Nah, disitulah selama lebih dari 5 tahun. Nah, lalu tahun 2019 ya Cak ya, sebuah Darul Quran yang membuka suatu
kampus ya. Kampus, Saya tidak tahu di mana media sosial Instagram atau di Facebook. Nah disitulah saya mulai, waduh boleh juga nih saya apply ya kan. Disitulah saya tertarik. Mulailah saya memberanikan diri untuk bergabung ya. Walaupun saya tidak punya pengalaman sebagai di institusi perguruan tinggi belajar, mungkin dengan pengalaman saya mungkin sebagai praktisi ya, disitulah saya mulai apply ya. Ya kurang lebih berapa lama Cak kita prosesnya waktu itu ya kira-kira ya? 3 bulan. 3 bulan ya. Nah lalu lah dipanggil ini bersama teman saya Cak Jaka ya, kita berbagi pengalaman ya, dari nol sekali nih kita membangun kampus ini, kampus tercinta ini ya. Ya kita sama-sama berjuang ya Cak ya, dari sana sebelah brosur, pasang spanduk sampai naik-naik manjat ya seperti itu. Itu kesan yang begitu luar biasa ya, itu akan kita kenang lah kalau kita sudah ke anak-anak cucu kita bahwa kita pernah berjuang di kampus tercinta Institut Darul Quran ini, begitu teman-teman. Ya itulah sekilas pengalaman saya. Kalau kita cerita di sini mungkin tidak akan habis 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah kalau kalian ingin tahu pasti siapa saya sebenarnya, ya kita kenalan lah di rumah, mungkin bisa datang ke kampus, kita nongkrong di kafe ya, nanti ya saya bayar lah mau soal makanannya Cak ya, di kafe-kafe ya seperti itu Cak ya. Iya Pak. Ya gitulah, nggak apa-apa, nggak masalah ya, saya suka kongko-kongko ya waktu itu ya seperti ini ya. Walaupun saya seorang yang cool, diam, tapi saya senang kemana-mana lah, keluar kota ya, saya ya kongko-kongko ya di kafe-kafe lah gitu. Mungkin teman-teman ya suka seperti itulah ya. Ya mari kita ngajak kita makan-makan bersama ya, kita berbagi pengalaman ya seperti itu ya Cak ya. Betul Pak. Intinya gini Pak, kalau aku belajar dari sampean itu, jadi jangan remehkan orang yang senang cangkruan di warung kopi. Ojo ngremehno kon niku. Aku ngerti kon niku pinter, kon niku cerdas, kon niku arep jogo dirimu teko kejahatan. Tapi tulung rek, kon ojo ngelono arek sing seneng cangkruan nang warung, arek sing cangkruan nang embong. Iku dapat manfaat. Iya, benar toh Pak? Benar. Loh, evolusi Prancis. Nah, itu berawal dari komunitas cangkruan. Bener nggak Pak? Oh itu makanya arek saiki opo kalau ngomong cangkruan. Iya. Mulut anak kotor. Yo, Pak, lanjut Pak. Suaranya Pak. Ya, itulah Cak, benar. Ya. Dengan kita di kafe nongkrong, kita tuh membangun interaksi ya kan, interaksi di situlah. Nah, di situlah saya mulai. Ya saya setiap malam minggunya habis ini Cak, ya saya juga nongkrong di kafe gitu kan, bawa laptop, kita nulis-nulis seperti itu, mengambil inspirasi ya kan. Ya, cerita itu ditulis walaupun hanya 1 paragraf ya kan, puisi-puisi tentang cinta, bagaimana membuat seorang wanita jatuh cinta pada kita. Itulah ciri khas saya. Ya, bagaimana kita membuat para wanita jatuh cinta pada kita dengan puisi-puisi ya kan. Itu soal mudah bagi saya ya kan, seperti itu Cak. Mungkin Cak juga akan belajar dari saya. Belajar nulis iki mantap. Omongannya puisi cinta. Sumpah aku gak iso nyenokno wong. Apa maneh masalah cinta aku yo gagal. Makanya aku kudu belajar teko Pak Muliki. Jadi namanya puisi cinta itu keren ya Pak? Keren. Koyo Rahwana mengejar Dewi Sinta. Biasanya lah Rama ngejar Sinta, saya kira Rahwana sih ngejar Sinta. Iya, masih yo berubah nama lah, tetap cinta. Bener gak Pak? Benar. Oke. Ya, ini lagi Cak, ini pengalaman saya sangat bahagia. Saya juga banyak membantu para jomblowati itu mendapatkan jodohnya lewat saya juga. Banyak yang memberikan bantuan pada saya Cak. Ya, silakan jika masih cuma juga di sini yang lagi jomblo minta bantuan saya, dia tertarik ya bisa saya bantu gitu. Saya buka konsultasi di mana, baik di rumah, di kafe, di mana, di warung-warung tongkrongnya silakan. Bebas kalau saya orangnya enjoy ya kan, seperti itu. Ya wes lah. Rek, menurut sampean apa arti daripada menulis? Nah, arti nulis itu apa Pak? Ya, arti menulis. Arti menulis bagi saya itu sesuatu yang sangat berarti ya bagi kehidupan saya. Ya, dengan menulis dan kita bukan siapa-siapa, dikenal orang banyak. Ya, apalagi sekarang kan dunia sudah begitu era digital ya Cak ya. Iya, betul. Ya, kita menulis bisa langsung terkenal dengan hanya beberapa huruf saja. Ya,
Ya seperti kalau aku kan Ali Batasa kan, Iya. itu udah terkenal lama kali. Kalau udah Benar. kita nulis huruf aku cinta padamu ya kan, itu juga udah terkenal. Siapa nih? Kita kan tertarik kita dengan aku cinta padamu ini siapa, gitu kan? Penasaran kan? Iya. Ya, seperti itu Cak. Nah itu bagi menulis bagi saya sesuatu yang spesial yang darinya kita tidak tahu apa-apa, mungkin kita bisa terkenal dengan hari tulisan-tulisan tersebut. Ya seperti itu Cak. Arti bagi saya. Oh gitu. Cak. Sungguh super sekali. Kalau dengar kata nulis punya arti besar. Aku udah dieling sebuah lagu Pak tahun 70-an itu. Pernah dengar lagu ini gak Pak? Kutuliskan kepadamu. Waduh, lagu yang sangat menyentuh hati itu Cak. Nah itu katanya kan nulis artinya begitu. Nah Ya. setelah Pak Mul cerita, nah aku moro-moro eling ngono lho lagu ini. Kutuliskan kepadamu, ku persembahkan padamu, walau di tangan memaksa. Mari ngono lali. Ropo ya. Ada unsur-unsur romantismenya kan. Iya, memang kalau kita bicara tulisan itu kan bahasa yang paling abadi. Benar. Itu benar, tulisan, bener ya Pak? Benar. Jadi meskipun kita secara raga Ya. utawi fisik wis dak ono sudah sirna indunya, Ya. tapi kan untuk anak cucu kita dan keturunan kita keberapa itu kan pasti kita akan dikenal lewat tulisan. Benar. Kayak Pak Mul ini nulis tentang manajemen. Oke, saiki ono wonge, tapi beberapa tahun ke depan anak cucunya pasti akan baca. Loh, iki tulisannya Mbah Aku rek. Weh, bangga aku. Seneng delok tulisannya tentang manajemen. Nah, tiba-tiba kan bisa begitu. Benar. Benar. Nah, iya. Jadi teman-teman yang sekali lagi yang masih belum punya keinginan untuk menulis, gak popo. Sekarang waktunya Anda berkontemplasi, Anda menyepikan diri dulu agar bertanya kepada dirimu, bisakah aku menulis? Nah, gitu. Begitu bisa gak Pak? Bisa. Dimulai dari diri kita dulu. Iya. Ya. Kalau kita dia punya keinginan untuk menulis ya itu akan susah. Ya. Tulislah apa yang kamu suka. Itu yang paling gampang. Oke. Tulis apa yang kamu suka. Kalau tentang cinta ya silakan tentang cinta. Tentang politik silakan. Banyak sekarang kan dengan tulisan apa tentang apa sih tujuan-tujuan kita menulis ya. Kita tulis saja ya satu kata, dua kata, tiga kata kan lama-lama rangkaian kata-kata tersebut kan jadi sebuah paragraf yang terus jadi sebuah tulisan seperti itu. Ya. Tapi hati-hati juga Cak. Sekarang lagi kan media sosial lebih menekan seperti ini, ada ungkapan mulutmu adalah mulut harimau, mulutmu adalah harimau. Sekarang tulisanmu adalah tulisan harimau. Ya, Betul. Ya, kenapa? Kalau kita berhati-hati sekali kalau melihat tulisan, baik di media sosial, ya takut ada orang menyinggung perasaan, gitu. Karena lagi, ya itulah sekarang ini awalnya seperti itu. Itu hati-hati sekarang. Sekarang apalagi mulutmu mulut harimau. Sekarang tulisan harimau. Itu sekarang Kak. Nek biyen sing paling bahaya iku cangkeme awak dhewe. Saiki bedo. Gak cangkem tok, tapi tangan sing nulis nang medsos baik iku WA, mari ngono IG, mari ngono opo wae lah. Sing iso garai wong gondo nang awakmu iku sing bahaya. Makanya mulutmu harimau bener ya Pak ya? Iku aduh subhanallah, memang aduh kita sendiri kadang suka emosi, kita itu suka apa ya? Gak bisa kontrol diri. Ketika kita kesel sama orang langsung nulis. Iya. Ketika kita kesel langsung pada X yang terhormat. Mulut anak kotor. Sorry ya guys. Ikut contoh. Oke. Yo More. Oke, ini memang medsos ini pengaruhnya gede banget. Benar. Makanya gini Pak, ini saking bahayanya medsos ini, kadang-kadang kan ada orang yang anti medsos ya. Meskipun hidup di zaman sekarang, gak cuman orang awam Pak, artis-artis, artis dunia kita Asia maupun artis dunia Hollywood, iku yo ono Pak, sing
menyatakan diri anti medsos secara berlebihan. Nah, menurut jenengan ini gimana, Pak? Ya, itu sih wajar-wajar saja bagi saya ya. Karena kenapa? Ya, ada yang suka dengan media sosial, ada yang tidak. Ya, bagi Oke. khusus kayak generasi milenial kan pasti kan menggunakan media sosial kan, Iya, dimana-mana pun ya. Nah, bagi generasi-generasi ya seperti saya ya, generasi angkatan apa sih, angkatan 45, 60, angkatan 70 ya, seperti itu ya. Nggak tahu saya Iya. angkatan berapa nih ya. Ya seperti Iya. itulah. Nanti ya ada yang suka ya, kadang-kadang ya mereka masih zaman saya dulu, Iya. sebelum adanya Facebook ya, ada Friendster seperti itu kan dulu ya, seperti itu terkenal ya. Ya kita dulu pakai apa sih, kayak Roger gitulah. Oh, Roger. Sebelum ada HP apa sih namanya itu, ya pager lah kan, sebelum adanya HP ya, seperti itu. Nah itu ya beda lah, zaman sekarang kan udah terkoneksi dengan sebenarnya ya, sumber informasi sudah bagus. Nah, kenapa kalian tidak bisa mulai dengan menulis gitu loh? Oke. Ya kita juga dengan bertatapan ini ya sudah ada ide ini, ya kita coba tulis gitu kan, seperti apa, ya, tentang apa aja gitu kan. Dimulailah dari diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak mulai dari kita sendiri ya itu agak susah, seperti itu ya. Seperti urusan cinta ya kan, kalau kita tidak diam aja menyatakan suka pada wanita itu ya, dia wanita itu juga suka sama kita ya. Kalau kita tidak mengungkapkan perasaan kita ya bagaimana, klop gitu kan, Betul. seperti alus listrik kan, seperti itu kan. Oh ini nggak kesetrum ya gitu kan. Ono positif, ono negatif. Iya, seperti itu ya kan. Kalau diem-diem ya bagaimana ya kan, ya Betul. seperti itu ya, begitulah. Dengan ya itu ciri khas menulis ya, seperti itulah adanya timbal balik lah, seperti itu ya. Oke. Ada satu kalimat, nah coro arate koyo ngene. Ibda binafsik, begin from yourself. Mulai dari diri sendiri. Nah, jadi kalau sampean pengen nulis, tapi nulis yang positif loh ya. Mau menumbuhkan rasa itu, ya kudu toko awakmu dewe, gak iso kon dikongkon tok ayam be wong liya. Mas yo iso tapi lah gak ono jiwamu nang kono. Pemane masalah cinta ya. Masalah cinta juga memang harus kita itu ya, mau mulai dari diri sendiri gitu loh. Makanya Pak, kata presidenku, Presiden Jan Cuker, masalah cinta itu menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Engkau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi kau tak dapat merencanakan cinta untuk siapa. Oh no. Jadi ngomong masalah cinta itu apa, Trek? Ya karena cinta pacar itu hal yang sangat menarik. Betul. Ya, karena saya novel-novel saya itu tentang cinta, ya tentang ya kemunafikan cinta juga ada, ya, tentang dusta, ya kan, dusta itu bagaimana menyakiti perasaan, ya perasaan-perasaan wanita seperti itu. Ya itu dengan tulisan-tulisan itu ya bikin wanita kelepek-kelepek sama kita ya. Ya memang orang yang tersentuh ya kan, seperti itu. Banyak sekali tulisan-tulisan saya. Ya kalau dikira banyak lah, tapi belum dibukukan. Namun karena saya mau cari penerbit yang benar-benar menerima naskah saya seperti itu. Gitu. Dulur awal dia dong anu saiki. Buku-buku bukune Pak Mul Ya. khususon sing masalah cinta iku iso dibukuno. Sopo ngerti iso dadi kitab masalah cinta yang pertama di Indonesia. Oke, ini sekarang pertanyaan kedua. Setelah tadi kita bertanya apa itu menulis menurut pandangan Pak Mul, saiki apakah setiap orang punya bakat menulis? Ya, makasih Cak. Ya setiap orang punya bakat menulis. Ya, menulis. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Ya, kita anak kecil pun kita belajar kan, sebelumnya kita kan membaca kan, menulis ikro membaca, menulis seperti itu. Setiap orang pasti punya bakat, tapi bagaimana cara memulainya, yaitu mereka masih bingung gitu kan, menulis apa ya kan. Ya kita mulailah dari diri kita dulu yang pertama. Yang kedua adalah menulis apa yang kita suka ya, apa yang kita suka ya. Lalu yang ketiga apa ya, kita cari sumber-sumber informasi ya kan, baik di media sosial kan sudah banyak sekarang kan. Ya mungkin sesuai dengan apa sih yang tema yang kita angkat, mungkin dengan tema cinta, politik, tentang manajemen dan sebagainya, banyak sekarang bisa terbuka luas dengan itu
ya kita ya tidak usah risau lah. Iya. Semua di sini kayak kalian masih usaha online apalagi sudah berkurangi ya bakat-bakatnya luar biasa sekali yang menurut saya ya bakat ada bakat menulis mereka tapi mereka masih bingung mulai dari awal bagaimana sih mulai dari awalnya ya silakan belajar sama saya gratis ya kan mungkin kalau di luar mungkin bayarnya sekitar 3 juta 5 juta ya kan itu seminggu bisa pertemuan 3 kali ya kan ya kalau sama saya emang gratis ya mama ilmu gratis gitu aja ya berbagi pengalaman lah seperti itu ya nggak usah khawatir lah kalian masuk di sini ya silakan datang ke rumah saya ke kafe kalau nggak ke rumah saya ke kafe gitu tak nongkrong ya nggak apa-apa ada kafe langganan saya bikin lagi Kemang di Pondok Indah ya kan Kemang ya. oh tempat para witches Ya, community nah. oke aku di Jalan Jaksa oh mana Jalan Jaksa ya kan Wih. kita nongkrong situ ya kan oh betul ya, saya yang bayar saya yang traktir kalian kalau kalian mau ada niat untuk belajar nulis atau biasanya sepurane yo anak-anak SMA SMK wabil khusus ya angkatan ya 90-an seaku gitu itu kan kadang kalau udah lulus kan coret-coret baju apa coret-coret tembok nang embong-embong tulisannya yo SMA iki nanti mari ngono misalkan yo Persija menang atau Persija kalah Persib coret apa Arema coret apakah itu termasuk bakat menulis mural? ya itu bakat juga bakat walaupun hanya coret-coretan tapi ada makna tertentu Ada makna. apa itu kan kayak Sanskerta kan tulisan kan Oke. ada makna tertentunya jadi ya jangan kita menganggap mereka tidak punya bakat mereka punya bakat ya walaupun bonek itu merusak kan Iya betul terus bahwa seni lah yo iya seni Masya Iya, Allah seni ya. aku yo masih nang Surabaya delok bonek biyen oh iki wajane kok dicet ngono sing kene putih sing kene ijo mari ngono ditulisi Arema iku tiba-tiba ono bakat tulisannya Arema ya Allah bakat yo setiap manusia punya bakat yang tiga kita bagaimana kita bisa menginginkan bakat kita gitu ya kan benar jadi intinya teman-teman sekalian kalau sampean sudah punya anak dan anakmu coret-coret di tembok, ojo diseneni langsung. Iya. Weh, arek kok yo opo gak duwe sopan santun. Ojo ngono, hargai gitu loh. Tapi diajari cara nengkok. Yo gak apa-apa kon nulis mari ngono kon buseke gawe chat yo. Diajari ngono po. Nah, timbang diseneni kok. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah sangat inspiratif sekali Pak Mul ini menyampaikan materi kepada kita semua. Untuk lebih kenal dengan Pak Mul, jangan lupa ikuti Instagramnya Pak Mul. Apa Pak jenenge Pak? Ya, Mulyono DPK, @Mulyono DPK. @Mulyono DPK. Ya, DPK itu apa Pak? Apa Dewan Perwakilan Ya, itu ada Keganasan? sejarahnya. Itu juga hanya singkatan seorang wanita. Iya. DPK, tapi saya nggak Oh ya SS iku sorry ya, urusan aja. ya sepurane Pak, sepurane ya timbang kok nyebar no aib gak apik. Nggak apa ya. Oke teman-teman, biar lebih semangat, mari kita semangat dulu. Mahasiswa online, kuota habis, absen alfa, astagfirullah. Wah, subhanallah. Duduk sama jenengan, Pak. Cangkruan dengan Pak Mul dari jam 9 sampai jam 10 sampai jam 12 itu gak kerasa Pak. Iya. Gak kerasa. Jadi saking ilmunya banyak, pengalamannya banyak ya. Itu kayak kita orang yang kosong, tiba-tiba disiram air bah dari langit gitu loh. Banyu udan, duduk banyu comberan, Rek, banyu udan. Banyu langit kan, wis enak kan lo, ya Allah. Jadi ada isinya di tubuh, dalam tubuh itu. Mensana incorpore sano. Gua main ke sana, lu main ke sono. Oke, Pak. Ini mungkin biar kita biar lebih semangat acara kita. Waktunya kita kasih giveaway kepada para penonton mobil khusus Al Jamaah mahasiswa online. Oke. Dulur
Dan tretan semuanya, kita akan ngasih giveaway bagi kalian yang bertanya paling nyeleneh sedunia. Kalau Anda bertanya paling nyeleneh dan paling cerdas, maka akan ada giveaway berupa jaket idaku. Nah, iki warna merah, warna oranye, ada hitam, dan ada tulisan Institut Darul Quran. Nah, siapa yang ingin bertanya, yang ingin mengungkapkan unek-unek perasaannya mengenai masalah menulis, silakan Anda tulis di bagian pertanyaan bawah ini. Ya, kita tunggu pertanyaan Anda yang paling cerdas dan paling nyeleneh tentunya. Yang paling cerdas dan nyeleneh akan dikasih giveaway. Ya. Oke, gitu bro. Dulur, dari pemaparan Pak Mul ini subhanallah sangat super sekali rasanya. Jadi intinya, nek kon arep nulis loro kuncine. Siji, mulai toko awakmu dhewe, ibda binafsik, begin from yourself. Loro, tulisan opo sing awakmu senang. Nah, sing senang cinta tulislah tentang cinta. Yo kon naksiram besok yo nek awakmu gawani ngomong nulis tulislah misalkan, duhai kau bidadariku di pesisir pantai Jakarta, contohnya ngono. Kalau kamu yang senang pada sepak bola, tulislah sepak bola. Kepada Messi yang terhormat, dengan ini aku ucapkan, aku turut sedih karena engkau telah meninggalkan Barcelona. Walaupun begitu, engkau adalah idolaku karena kau begitu loyal kepada orang yang telah membesarkanmu. Ngono, iki. Yes. Jadi memang selain mulai dari diri sendiri dan apa yang kita suka, ono sing aku lali rek. Sing kedua apa? Mencari komunitas yang bisa memperkuat imun Anda, imun menulis loh, imun maksudku semangat dan spirit untuk menulis. Gitu rek. Nah, ini tiba-tiba aku ingat begini. Selain mahasiswa ya, dahulu nenek moyang kita kan juga udah itu ya, udah apa namanya, memberi contoh kepada kita tentang budaya menulis. Ya, meskipun penjajah juga ngajari kita juga menulis ya. Ya tapi kita adil dong Pak ya. Adil. Contoh rek, ada aksara-aksara, koyo aksara Jawa itulah ono coroko, TSB, mari ngono. Sunda itu kagana, koyo Lampung lah kagana. Madura yang melok Jawa, ono coroko. Kalau Bali juga ada aksara sendiri, ada cacarakan, ono pegon nih arek-arek santri. Dan ya, karena penjajahan kita dikenal dengan huruf Latin, mereka kenal kita huruf Latin. Nah, dari situ aja nenek moyang kita sudah mengajarkan kalau ada kejadian apapun ditulis. Apalagi dengan ada babat-babat gitu ya Pak ya. Babat itu babat tanah Jawa. Oh, subhanallah. Ya. Itu mengajarkan kita untuk mencintai budaya menulis. Iya, kalau menurut jenengan Pak, tadi tentang mahasiswa, kalau kita kaitkan secara lebih global nih, jadi biar kita ini menjangkau semua aspek ya, generasi milenial, alpha, sama yang sudah karatan. Nah ini, ya guyon lah ya. Ini untuk meningkatkan budaya literasi, wabil khusus literasi menulis ini menurut jenengan gimana? Ya, biar kita nggak kalah be bongso lione gitu loh. ya intinya ya belajar. Ya, belajar aja gitu kan. Kalau kita mulai dari belajar itu ya agak susah aja, iya kan? Betul. Itu walaupun hanya nulisnya ya masih standar ece-ece ya, kita kan dia udah ada punya keinginan lah untuk menulis seperti itu. Walaupun tulisannya ya hanya berapa kata lah, ya kan 200 kata atau 100 kata, itu kan lebih sudah ada keinginan gitu kan. Iya, walaupun artinya maknanya apa kita nggak tahu itu kan. Seperti itu. Iya, itu aja sih menurut saya. Masya Allah, subhanallah. Nulis 200 kata aku ya abot rek, apa mana awam mesti gak tahu sekolah.
sing tau sekolahnya abot rasane melunda sih pemora area-area sih nggak sing males sekolah itu loh. Ya tapi alhamdulillah meskipun begitu kita sudah dapat pencerahan hari ini, pencerahan di hari Sabtu yang ceria. Biasanya dino Sabtu iku lah awamu nih arek 90-an iku lah nang Indosiar delok TV yo, delok Dragon Ball. Mari ngono nang RCTI dulu, sama Doraemon. Jam 10 delok Shinchan ngono. Tapi dino iki delok mahasiswa online. Iya. Dan jangan lupa, Cak. Iya, gimana? Daftar ke kita ya. Daftar. Oh Cak. iya. Nah, biar kamu lebih kenal Pak Mul yo opo, aku yo opo. Ojo lali daftar nang Institut Darul Quran Jakarta. Iya bro. Ada hikmahnya Pak kuliah online itu. Jadi kita yang dari jauh, dari ujung Merauke atau apa pelosok dari Papua yang pengen belajar jadi iso saiki goro-goro ono online iki, kebijakan online. Iki ono hikmahnya loh nek ngono loh. Orang Indonesia yang diaspora ke luar negeri atau orang Suriname sing pengen ro Indonesia koyo opo, Jawa koyo opo, goro-goro ono online, alhamdulillah iso sinau bareng. Iya, mugi-mugi yo penonton mahasiswa online iki gak mung wong Indonesia to. Muga-muga iso arek-arek Jopo sampai Suriname pun iso ndelok awak dhewe koyo opo. Yo, gitu loh Pak. Ya. Ini menjangkau warga Indonesia dan warga Suriname. Makanya aku gunano basa Surabaya, ya muga-muga ngerti lawak kono. Pasti ngerti. Pasti ngerti ya. Iya. Oke, dulur-dulur. Kalau pengen tahu lebih jelas ya opo cara menulis, kita bertemu pada kesempatan selanjutnya. Mahasiswa online, Watabis, Asep Alfa, Astagfirullah. Terima kasih banyak Pak Mul atas pencerahannya. Iya, Masya Allah. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.